Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haji Anis Soleha SPD, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Baritokuala. Saya akan menyampaikan tugas mulai dari diri modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Langsung saja di sini ada pertanyaan yang ada di NMS, yaitu mulai dari diri model 3.2 dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana pengetahuan tentang materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut disajikan pertanyaan dan jawaban dalam aktivitas pembelajaran mulai dari diri modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, ingatlah kembali sosok pemimpin yang pernah Anda tahu selama berprofesi sebagai guru. Seperti apakah sosok pemimpin yang Anda ingat itu? Hal apa yang paling Anda ingat dari sosok pemimpin tersebut? Selama menjadi seorang guru, pasti kita bertemu dengan berbagai tipe pemimpin atau sosok pemimpin yang berbeda-beda. Mereka memiliki gaya pemimpin yang tidak sama satu sama lain. Berikut adalah beberapa sosok pemimpin yang pasti semua guru pernah mengalaminya. Pemimpin yang menyerahkan segala urusannya kepada anak buahnya. Beliau hanya turun tangan jika ada permasalahan terkait sistemnya. Jika tidak ada permasalahan, lebih cenderung diam. Yang penting segala urusan lancar. Campur tangan sepertinya menjadi hal yang sangat tabu untuk dilakukan karena tipe seperti ini menganggap bahwa para pendidik itu bukan lagi waktu diatur dan diberikan arahan. Ini memiliki usia yang sudah bisa menentukan jalan hidupnya, yang penting kewajiban mereka dilaksanakan. Yang kedua, pemimpin yang visioner. Pemimpin yang segala sesuatu harus memiliki visi atau tujuan yang jelas dan harus tercapai. Pemimpin seperti ini sudah memiliki gambaran untuk melakukan apa dan apa yang harus dilakukan anak buahnya ke depan. Selalu melibatkan banyak orang dalam melakukan segala program. Setiap warga sekolah yang dipimpin sosok seperti ini harus berpikir dan bergerak melakukan hal sama. Bergerak ke depan sesuai rencana yang telah dibuat. Sosok pemimpin seperti ini lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi dengan anak buahnya. Terkadang hal sekecil apapun menjadi sorotan yang harus diselesaikan. Sosok pemimpin seperti ini menganggap bahwa setiap permasalahan yang dihadapi anak buahnya akan menghambat terhadap etos kerja, maka perlu secepat mungkin untuk diatasi. Sosok pemimpin yang otoritas, segala kebijakan harus menuruti dia. Anak buah itu hanya pelaksana, tidak punya hak untuk membuat kebijakan dan aturan. Mereka tidak tahu rencana seperti apa yang akan dibuat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatannya. Mereka hanya harus melaksanakan terhadap apa yang telah dibuat dan diputuskan pemimpin. Informasi tidak begitu diperhatikan jika datangnya dari bawahan. Tidak ada kebermanaan anak buah dalam menentukan putusan yang akan diambil. Pusat penentu adalah pemimpin. Gerak langkah, pola pikir, dan pola kata harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemimpin ini. Kemudian yang kedua, setelah mengingat sosok pemimpin yang Anda tahu, menurut Anda pribadi seperti apakah sosok pemimpin yang ideal? Apa saja sebetulnya tugas seorang pemimpin? Sosok pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain untuk bergerak bersinergi, merealisasikan visi misi yang telah dibuat. Mereka selalu mengakomodir setiap aspirasi dari anak buahnya dan selanjutnya mampu memunculkan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan institusi yang dipimpinnya. Mereka memiliki pandangan yang tidak hanya berkutik di tempat, akan tetapi sudah beberapa langkah maju ke depan dengan pedoman yang telah dipegang sebagai panduan dalam melakukan suatu kebijakan. Pemimpin ideal akan berusaha untuk mengenal lebih dalam tentang karakter yang dimiliki anak buahnya. Perbedaan karakter akan membantu memimpin untuk memaksimalkan tugas, fungsi, dan peran anak buahnya, serta membantu memimpin memilih dan memilih tindakan apa yang cocok terhadap anggotanya. Tugas seorang pemimpin yaitu pertama, harus mengusung visi yang jelas, mengarahkan arah jalan atau tujuan jelas yang akan dicapai bersama. Kedua, mampu memberikan pengaruh positif pada seluruh anggota yang dipimpin sebagai dasar dalam memaksimalkan keberagaman. Ketiga, pemimpin selalu memegang teguh akan komitmen dari sebuah proses yang akan sedang dan telah dilakukan. Keberhasilan kepemimpinan dapat diraih jika pemimpin dapat menghadapi dan
setiap duri yang menghalangi langkahnya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, masih ingatkah kita yang dimaksud dengan ekosistem saat belajar biologi dulu? Apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Nah, ekosistem merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup dengan alam sekitarnya sebagai buah dari interaksi timbal balik keduanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, diantaranya cara atau metode mengajar yang digunakan pendidik, kurikulum yang dilakukan sekolah, cara berinteraksi guru dan murid, cara berhubungan murid dengan murid, perlakuan sekolah yang diterapkan, dan materi ajar yang disampaikan guru pada muridnya. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang peran seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah? Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh sekolah? Nah, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya memiliki peran aktif untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolah, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan menjadi motivator untuk memajukan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya yang dimiliki sekolah meliputi visi, misi sekolah, kurikulum, program kerja sekolah, keuangan, kualitas guru, kualitas peserta didik, kepemimpinan, sarana prasarana pendidikan, dan media belajar, penataan lingkungan sekolah, serta lokasi strategi sekolah. Yang kelima, bagaimana Anda menggambarkan posisi diri Anda dalam ekosistem sekolah? Berikanlah gambaran diri Anda dengan menyebutkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, di sini guru memiliki posisi yang mampu memberikan pengaruh serta melibat aktifkan dalam menciptakan hubungan harmonis dan selaras dengan kepala sekolah, pengawas, murid, tenaga kependidikan, dan guru lainnya. Kekuatan yang dimiliki berpikir ke depan untuk mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya untuk memajukan dan selalu belajar untuk mampu mengkoordinir sumber daya yang ada di sekolah. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat mengarahkan semua warga sekolah untuk bergerak bersinergi, selalu ada yang tidak mau bergerak bersama, pada akhirnya lebih baik melewatinya daripada menghabisi energi hanya untuk menghadapi satu penghalang. Yang keenam, apa saja harapan pada diri Anda sebagai seorang pendidik, pemimpin, dan pada murid setelah mempelajari modul ini? Nah, dari diri sendiri yaitu mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah, mampu membuat strategi pengelolaan sumber daya, mampu memetakan sumber daya yang ada di sekolah, dan mampu menganalisis sejauh mana potensi kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kalau murid, adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan secara utuh dan maksimal oleh murid. Kemudian untuk sekolah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan maksimal, dan keterpetakannya sumber daya yang ada di sekolah. Ya. Yang ketujuh, apa saja kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Materi yang diharapkan yaitu cara pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah secara efektif, strategi pengolahan sumber daya, yaitu cara membuat pemetaannya sumber daya yang ada di sekolah, cara menganalisis potensi kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, manfaatnya memahami potensi sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolahnya, dapat mengevaluasi hasil pemetaan potensi sumber daya sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid, dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya, dan dapat mengevaluasi hasil pemetaan potensi sumber daya sekolahnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Nah, mungkin ini saya. Cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.